سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, dan yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya yaitu nikmat yang paling Allah anugerahkan kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini tidak pernah kikir, yang selalu berzikir, yang rela bermandikan darah, berhujan-hujan anak panah, dan bersayat-sayatan parang hanya demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan membaca salawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas yang berkaitan dengan ilmu agama. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua, agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Barang siapa yang membantu saudaranya, walaupun itu suatu hal yang kecil, apalagi yang berkaitan dengan kebaikan, insya Allah atas izin Allah akan menjadi ladang amal jariah semasa hidupnya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mempersingkat waktu, simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang silakan saudara-saudara perhatikan di tampilan yang sudah saya tampilkan, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas materi yang berkaitan dengan agama yang berjudulkan iman kepada hari akhir. Mungkin dari kita semua sudah tahu ya, iman kepada hari akhir itu seperti apa. Akan tetapi di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian bahwasannya hari akhir itu emang ada, bahwa hari akhir itu pasti kita akan menghadapinya. Ini penjelasannya. Pengertian iman kepada hari akhir, kepada hari akhir atau hari kiamat ya, merupakan rukun iman yang kelima. Umat muslim pun wajib untuk mengimani dan mengamalkan hal tersebut. Hari akhir pasti datang dan dialami oleh semua umat manusia.
yang mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 197 yang mengenai tentang hari akhir kiamat yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu taqulat fis samawati wal ar la ta'tikum illa baqtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha kul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya mereka menanyakan kepadamu yaitu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Dari sini sudah jelas ya, bahkan utusannya Allah yaitu Nabi Muhammad, beliau saja tidak mengetahui kapan terjadinya hari akhir itu. Maka dari itulah beliau menjawab, hari akhir itu hanyalah Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi itulah tadi ya, maksudnya sudah jelas bahwasannya hari akhir itu tidak ada seorang pun yang tahu. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwasannya hari akhir itu emang benar-benar nyata ada. Cukup kita pahamnya segitu saja. Tidak perlu kita mengetahui kapan hari akhir itu terjadi, tidak perlu. Dengan cukup kita meyakinkan bahwasannya hari akhir itu emang nyata benar-benar apa. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu akan kebenaran. Kemudian pengertian iman kepada hari akhir. Ya, yang pertama pengertian iman kepada hari akhir maksudnya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal atau akhirat akan menanti. Jadi maksudnya di sini ialah hidup yang sesungguhnya itu hanyalah di alam akhirat. Jadi istilahnya di dunia ini kita hanya menumpang hidup, ya, alias untuk mencari bekal, yang mana bekal kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan atau dibawa di akhirat nanti. Jadi itulah ya yang namanya pepatah pernah mengatakan, di dunia ini hanya sementara, hiduplah sekali, hiduplah maksudnya hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Udah jelas ya. Jadi di dunia ini kita itu hanya dikasih kesempatan oleh Tuhan itu hidup hanya satu kali. Hiduplah yang berarti, berguna, bermanfaat, bukan yang sia-sia. Jadi kayak gitu. Setelah itu manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa amal sekecil apapun akan ikut diperhitungkan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nada'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamun nafsun syai'a
Wa in kana mithqala habbatim min khoradali ataina biha wa kafa bina hasibin, yang artinya dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dari sini sudah jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya, yang mana maksud dari arti ini ialah sekecil apapun amal yang kita lakukan di dunia ini itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembali lagi kepada jalan yang benar. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ya, semata-mata tujuan kita hidup di dunia ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksud ridho di sini ialah ridho dalam beribadah, ridho dalam mencari rezeki, ridho di dalam berumah tangga, ridho di dalam, ya pokoknya intinya mencari keridhoan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, proses terjadinya kiamat. Contoh iman kepada hari akhir dengan berdoa agar selamat di akhirat. Selain itu juga bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dilakukan di dunia. Udah jelas ya. Jadi perlakuan apa yang kita lakukan di dunia ini, entah itu yang baik, entah itu buruk, itu akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa hadir di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adanya di dunia ini tanpa ada sebab. Apa sebabnya? Itulah sebabnya tadi, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, proses terjadinya hari akhir kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menggulung gunung layaknya sebuah lembaran kertas, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma natwis samaa katayis sajilli lil kutub kama bada'ana awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, yang artinya ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi, atau suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Dari ini sudah jelas ya, surah Al-Anbiya ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya terjadinya hari kiamat itu bagaikan Allah Subhanahu wa taala menggulung lembaran-lembaran kertas. Maksudnya apa? Dunia beserta seisinya ini hancur, ya, yang mana manusia itu berterbangan seperti anai-anai atau debu-debu kecil. Jadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, bagaimana cara melakukan penciptaan yang pertama, begitulah beliau akan menghancurkannya juga, mengulanginya lagi dengan penciptaan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir adalah manusia bisa benar-benar memaknai tujuan kehidupan di dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan kita hidup di dunia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hari akhir merupakan waktu pertanggungjawaban semasa kita hidup di dunia, ya.
apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Selain itu, iman kepada hari akhir juga bisa membuat manusia semakin semangat menjalankan ibadah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ya, iman kepada hari akhir itu wajib, dengan catatan iman kepada hari akhir ini agar kita kembali lagi kepada diri kita sendiri ya, agar kembali kepada ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita tidak akan selamanya hidup di dunia, karena istilahnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup yang sesungguhnya ada di alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, jadi itulah pembahasan secara singkat yang berjudulkan tentang iman kepada hari akhir. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah mengatakan yang berbunyi al-insanu bitakhir wa bitakdir, yang artinya manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Nasib bisa dirubah, namun takdir sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Pepatah juga pernah mengatakan yang berbunyi al-insanu mahallul khata'i wan nisyani, yang artinya manusia itu tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi kesalahan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya baru upload dikarenakan ya saya lagi mencari latar belakang yang cocok untuk saya buat channel ini. Alhamdulillah ya, saya mendapatkan latar belakangnya ya, walaupun latar belakangnya ini masih polos ya, setidaknya ya step by step lah ya, merintis gitu. Nah, insya Allah saya mohon doanya kepada teman-teman yang menonton video ini. Nanti kalau ada waktu ya saya akan hiasin ya latar belakangnya ya seperti kayak pada umumnya lah, yang enak dipandang kayak gitu. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.